communication style. Mas Eri dari dulu stylenya nggak berubah, Mas. Emang sengaja apa gimana? Udah nyaman banget ya? Saya kan nggak pernah kuliah komunikasi ya. Emang communication style ada apa aja sih? Saya nggak tahu teorinya. Ya, jadi stylenya ada yang misalnya lebih firm, atau stylenya ada yang flowing, stylenya ada yang leadership style, mungkin kelihatan lebih berwibawa, berkarisma. Mas Fitra kayaknya kerakyatan nih. Ya, jadi kan tergantung apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya saya adalah pimpinan perusahaan dan saya mau menyampaikan peraturan perusahaan, pasti gayanya harus beda. Gayanya memang itu seperti komen gitu loh, seperti perintah yang harus diturutin. Nah, sedangkan yang saya berikan di sini kan adalah semacam public service. Yes. Saya melayani masyarakat dengan memberikan review. Iya. Tujuan saya adalah orang betah mendengar review saya, supaya hasil review saya itu tersampaikan dengan baik. Artinya kalau saya pengen orang itu stay dan tidak ada yang bisa memaksa orang itu stay, bagaimana caranya membuat orang itu tetap menonton saya dari awal sampai akhir. Betul. Satu, caranya adalah tidak boleh terlalu serius. Karena orang tidak suka ketika melihat orang yang benar-benar serius. Gitu ya, aku belajar banyak loh dari Mas Fitra. Aku tuh I'm so corporate, untuk kesini tuh aduh. Ketika disampaikan dengan misalnya bahasa tubuh yang paling simpel, senyum aja ya. Senyum itu hal simpel tapi akan membuat orang itu lebih betah untuk mendengarkan kita. Kemudian informasi itu kita susun dulu supaya tidak ada informasi yang berulang kali disampaikan. Informasi cukup sekali aja disampaikan. Tidak ada yang 2 kali dan tidak ada yang sampai kelupaan informasinya. Kemudian yang paling penting adalah menggunakan bahasa yang bisa diterima semua kalangan. Ada bahasa yang hanya bisa diterima oleh kalangan anak muda. Ada bahasa yang hanya bisa diterima oleh orang tua. Tapi kalau kita lebih meluangkan waktu sedikit untuk memilih kata-kata yang bisa kita pakai, itu kita bisa mendapatkan kata-kata yang bisa diterima semua kalangan dari muda sampai tua, dari golongan ekonomi bawah, menengah sampai atas itu bisa. Iya, Mas Fitra itu targetnya kemana? When you are talking atau reviewing, in your mind itu siapa yang dengerin? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, atau siapa? Tergantung mobilnya. Oh, kalau saya lagi mobilnya. mereview mobil yang LCGC gitu ya, saya harus menempatkan bahwa saya lagi merepresentasikan mobil ini ke depan anak-anak muda itu. Dan atau orang yang memang secara kemampuan ekonomi memang bisa membeli LCGC. Ketika saya lagi LCGC itu low cost green car. Nah, ketika saya lagi mereview sebuah supercar misalnya yang harganya di atas 10 miliar rupiah gitu ya. Saya harus mereview mobil itu seakan-akan yang menonton saya adalah orang yang bisa membeli mobil ini. Enggak juga. Tapi di satu sisi ketika bahasa yang kita pakai itu universal, somehow tidak hanya orang yang punya kemampuan beli mobil itu yang menonton, tapi semua orang juga menonton. Saya pernah mereview sebuah Bugatti Chiron Sport. Harganya kalau masuk ke Indonesia 125 miliar. Ya Allah. Yang nonton videonya di atas 5 juta orang. Artinya kan bukan hanya yang punya kemampuan beli, tapi juga semua orang juga kepo soalnya. menonton. Orang pengen tahu kayak apa. Tapi yang sangat fatal adalah kalau kita mempresentasikan sebuah supercar dengan gaya yang terlalu ke bawah. Atau mempresentasikan sebuah mobil murah tapi dengan gaya yang terlalu high gitu ya. Jadi kita harus tahu barang apa yang kita presentasikan dan kita jelaskan dengan bahasa yang sesuai dengan mobil tersebut. Who is your favorite reviewer? Kalau di dunia gitu ya, favorite reviewer itu trio Top Gear, itu saya sangat suka karena mereka bisa menyampaikan informasi dengan cara bercanda gitu lucu. Ya. Kita terhibur. Lucu sekali. Mereka banyak menginspirasi, saya rasa bukan cuma saya tapi juga menginspirasi banyak orang di
Indonesia. Kemudian kalau yang zaman sekarang masih nge-review itu ada Matt Watson namanya dari CarWow. Iya. Dia itu sangat simple reviewnya, sangat padat tapi sangat informatif. Iya, dan kadang-kadang kalau di Top Gear itu kan mereka suka ada kayak round table ya, semuanya ngobrol gitu. Di sini belum ada ya Mas Fitra? Jadi orang sini masih belum terlalu suka yang Diskusi. ngobrol, diskusi gitu. Oke. Tapi saya pernah berapa kali bikin video ngobrol sama orang. Sebenarnya cuma ngobrol, tapi asal orangnya itu public figure yang menarik dan ada hubungannya otomotif itu rame. Saya pernah ngobrol sama Om Deddy Corbuzier. Yes. Terus habis Diundang dong ke sana. apa? Diundang ke Close the sana. door, close the door. Close the door. Tapi selain close the door terus saya ajak naik mobil, ngobrol di mobil. Iya. Terus saya pernah bikin ngobrol-ngobrol sama Pak Yusuf Hamka, itu juga rame banget gitu. Jadi ternyata kalau talk show, kuncinya tuh bukan hanya apa topiknya, tapi kalau talk show itu salah satu siapa narasumbernya. Betul. Itu penting. Iya, benar-benar. Nah, kira-kira nih untuk 2023 kalau boleh dapat bocoran, apa sih gaya-gaya lain yang mau diaplikasikan sama Fitra, Mas Fitra? Jujur aja 2023 ini kita belum memikirkan yang wah kita harus berubah jadi seperti apa gitu. Tapi yang jelas kita akan selalu adaptif dengan platform-platform yang baru. Udah mikirin metaverse belum? Metaverse itu kita udah lihat, tapi sekarang itu orang belum terlalu tergantung ke metaverse. Dan udah punya avatarnya, Kakak Fitra? Belum. Orang udah mulai bikin dari sekarang. Kita malah ngelihat nantinya selain metaverse itu mungkin orang juga akan menikmati review itu dengan cara holografik ya. Jadi pakai hologram dan pakai VR ya. VR. Itu udah mulai kita pelajari dari sekarang gitu kan. Buatnya nggak susah tapi memang pasarnya belum besar karena VR itu harus pakai alat tambahan. Tapi intinya ini adalah dunia yang sangat dinamis. Makanya kita kadang-kadang tidak bisa merencanakan kita tahun depan mau ngapain. Karena kalau kita sudah rencanakan ternyata perkembangan yang nggak ke arah situ pasti kan berubah lagi. Kan? Jadi memang sangat agile ya. Iya, sangat agile, fleksibel, lihat ke depannya seperti apa, trennya ikutin tapi jangan terlalu dipikirin banget kayaknya gitu ya. Iya. Kita harus go with the flow dan kita harus adaptif ke ini. TikTok aja kita nggak ada rencana tahun ini bikin TikTok tiba-tiba ya bikin gitu kan. Yes, aku mau lihat Mas Fitra bertiktokan. Mirroring nggak kadang-kadang isinya dimasukin ke Instagram gitu? Kadang-kadang ada yang... Yang ngatur siapa Mas kalau kayak gitu? Timnya kalau ya? TikTok sih masih saya langsung ya. Oh masih langsung ya? Baru tim yang ngurusin kalau misalnya memang itu konten yang ada konten endorse atau konten berbayar itu baru diurusin oleh tim. Tapi kalau konten-konten yang non-endorse sih biasanya saya sendiri langsung. Iya. Nah, gimana caranya untuk yang endorse tapi bisa tetap kasih review yang seimbang, objektif? Yang penting adalah kita jangan berbohong hanya demi uang. Betul. Banyak sekali produk endorse yang saya tolak karena mereka tidak layak untuk direkomendasikan. Jadi prinsip saya ketika menerima endorse adalah memang barangnya benar-benar layak untuk dipromosikan. Dan yang saya ucapkan tidak ada satupun yang tidak sesuai fakta. Dulu pernah ada satu produk penghemat bahan bakar mau endorse. Dan setelah kita coba tidak ada pengaruhnya sama sekali. Akhirnya kita tolak. Mereka mau bayar 2 kali lipat lebih mahal, tetap aja saya tolak. Karena yang dibeli oleh pengiklan itu adalah space. Space di Instagram, space di TikTok, atau space di YouTube. Tapi bukan kredibilitas yang dibeli. Jadi kuncinya kredibilitas. Jadi Mas Fitra, apapun yang di-review, tes dulu. Walaupun di-endorse, tetap harus dites dulu yang pertama. Dan you have to maintain your credibility dengan memberikan informasi yang objektif. Kalau bagus-bagus, kalau ada yang tidak baik dan layak untuk diinformasikan, harus diinformasikan. Jadi flow-nya, orang, Pak Fitra kita mau endorse dong. Rate card-nya berapa? Oke, rate card-nya segini. Setuju? Oke, kalau udah setuju, kita meeting mau produk apa, produknya ini. Sebelum kita kerjasama, produknya saya coba dulu. Habis itu tinggal saya setuju atau tidak. Kalau saya setuju dengan produknya, ini oke, ini bagus, layak direkomendasikan, kita tanda tangan. Tapi kalau enggak, mau bayar berapapun, kita nggak akan kerjasama. Tapi saya juga tidak akan menjelekkan produk saudara di situ. Gitu so it's really professional. Belajar profesionalisme dan business ethics kayak gitu dari mana? Gampang, kita tempatkan diri sebagai viewer. Betul. Kita seneng nggak kalau dibohongin? Enggak kan? Iya. Jadi semuanya memang audience centric ya? Iya, betul. Jadi stylenya Mas Karena itulah Fitra, bos kita sebenarnya, itulah
atasan kita sebenarnya, dan dari mereka lah sebenarnya kita itu bisa seperti sekarang. Pernah jumpa fans nggak sama viewers? Pernah beberapa kali kalau lagi ada acara, terakhir di Semarang ya, kemarin 2 hari yang lalu di Semarang. Jadi diorganize secara rapi dan benar gitu ya? Iya, ya? betul. Do you like it? Seneng, maksudnya selalu seneng ketemu orang-orang yang selama ini menonton channel kita gitu ya. Jadi saya tuh tidak pernah nolak kalau misalnya ada orang minta foto bareng. Nah iya, kalau ketemu di mall sama Kakak Fitra gimana ya gitu? Selama memang saya punya waktunya dan selama saya ada energinya pasti saya layanin, karena gimana pun mereka lah yang bikin kita seperti sekarang. Jangan sampai kita lupa bahwa mereka lah yang membuat kita seperti sekarang dan kita sombong di depan mereka. Betul, gitu. jadi being humble is very important. Itu tips satu lagi dari Mas Fitra Eri, bagaimana to stay strong in social media with strong presence ya. Karena banyak Mas Fitra yang kayak gitu, kita lihat bahwa mereka bilang saya lagi nggak kerja. Dan nggak mau foto-foto, karena menurut dia di foto-foto di luar jam kerja, ya itu bukan. Padahal kalau mereka sadar bahwa follower-follower itu, fans-fans itu tetap mendatangkan rezeki untuk mereka di hari kerja maupun di hari libur sekalipun. Betul. Nah itu yang harus diingat ya teman-teman selegram mungkin yang kadang-kadang. Ya mungkin setiap orang punya preferensi sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau nilai-nilai yang saya terapkan adalah mungkin effort kita nggak besar, kita hanya berpose sebentar, senyum untuk foto, tapi itu impactnya sangat besar untuk orang itu. Exactly, benar banget. Kenapa kita nggak mengeluarkan effort yang sedikit itu? Karena impactnya lebih besar di orang itu. Iya, benar banget. Secapek apapun gitu ya. Jadi kalau misalnya Mas Fitra lagi sama keluarganya, lagi di pesawat gitu ya, ketemu Mas Fitra lagi sama keluarganya. Nggak pernah ya? Nggak pernah Alhamdulillah, senang banget nih sama Mas Fitra. Sukses terus ya Mas Fitra ya. Terima kasih Mbak Vera juga, sukses terus. Iya, waktunya juga sangat terbatas. Mas Fitra udah harus pergi lagi dari VMCS office. Thanks so much for visiting my office. Sukses selalu buat Mas Fitra Eri. Jangan lupa teman-teman kalau misalnya pengen tahu review terkini tentang otomotif, apakah mau beli mobil atau supaya obrolan lancar dengan mertua mungkin. Oh, itu penting. Komunikasi dengan mertua. Bagaimana kita mengkomunikasikan kualitas kita ke mertua. Itu penting. Itu penting. Mertua, Jadi harus punya wawasan yang cukup terkait dengan mobil. Ya. Karena calon mertua itu belum tentu punya waktu cukup buat meriksa Instagram Anda gitu. Mungkin Anda yang harus mempresentasikan diri Anda sendiri. Iya, jadi usahanya salah satunya bisa tonton YouTube-nya Mas Fitra Eri yang kalau aku sih seneng banget ngelihatnya ya, karena nge-flow gitu aja gitu, nggak ada beban apa-apa dan tentunya informatif. Demikian tadi diskusi dengan Mas Fitra Eri, seorang yang sangat kompeten, expert di bidang otomotif. Kita bisa tonton YouTube channelnya atau Instagramnya Mas Fitra ya, dengan segala macam aktivitasnya, update-nya terus berkembang dan dengan reviewnya yang nggak ngebosenin. Tadi kita juga udah bicara mengenai komunikasi, strategi komunikasi dan tips-tips. Tadi sebenarnya kalau tonton dari awal sampai akhir banyak dikasih tips-tips gimana bisa keren di sosial media, bisa engage dengan komunitas kita di sosial media. Thank you so much, makasih, Mbak Mas Vera. Fitra. Sukses terus Mbak Vera. Thank you udah mampir ke sini ke kantornya VMCS. Jangan lupa nanti ada narasumber-narasumber yang lain di YouTube-nya Vera Maki bersama VMCS Advisory Indonesia. Thank you, bye-bye.